Ya, sehingga di hadapan Tuhan kita tuh mati. Makanya Yesus berkata begini nih, aku turun dari surga, kata Yesus, supaya kamu mempunyai hidup. Aku turun dari surga, aku datang ke dalam dunia, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahannya. Karena di hadapan Tuhan, kita ini sudah mati. Orang mati itu tidak bisa berbuat amal dan kebaikan. Rohmu tuh harus dilahirkan kembali. Makanya di dalam Yohanes 3, Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka sampai kamu ngesot, jidatmu hitam, sujud sehari 5 kali, tidak mungkin kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kecuali kamu telah ditebus oleh darah Yesus. Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak percaya, akulah dia, Allah yang nusul jadi manusia, kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi saya peringatkan kepada teman-teman muslim, segera bertobat dari Injil palsu. Ya, Injil palsu yang diserupakan, yang memberitakan Yesus yang lain, yang adalah keponakan Musa dan Harun, yang lahir di bawah pohon korma. Injil palsu ini kalian harus segera tinggalkan dan beralih kepada keselamatan, yaitu Injil yang asli. Yang Roma 1 ayat 4 katakan, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena berita buruk tadi di Taman Eden, maka Tuhan memberikan kita berita baik, yaitu Injil. Injil itu artinya euangelion, kabar baik. Sebab kita sudah menerima surah Maryam 71. Kita ini berdosa dan ditetapkan masuk neraka kekal. Itu kabar buruk. Maka Tuhan memberikan kita kabar baik. Kabar baiknya hanya Anda bisa temukan di dalam Alkitab. Yang Anda temukan di dalam Quran. Cuman kabar buruk. Segera keluar dari kultus Islam ini. Anda masuk ke dalam kebenaran dan Anda akan diselamatkan. Kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan jika kamu percaya kepada Injil yang asli. Pak Rusli, bisa dibuka mic-nya? Bu, saya tadi di mute. Begini, kalau berbicara tentang poligami, di dalam Islam juga tidak diperintahkan untuk poligami. An-Nisa ayat 3 itu, Tuhan hanya memberikan pilihan. Kalau kalian mampu berpoligami, silahkan. Tapi kalau kalian tidak mampu berpoligami, karena tidak mampu berbuat adil, cukup satu saja. Itu hanya perintah, bukan kewajiban, tapi hanya pilihan yang diberikan kepada Tuhan. Kenapa diberikan oleh Tuhan seperti itu? Karena Tuhan tahu bahwa tidak mungkin istri itu yang seorang bisa sempurna. Bisa saja istrinya cacat, bisa melahirkan, atau bagaimana. Maka Tuhan berikan pilihan supaya manusia bisa memilih mampu atau tidaknya. Tentu kalau seorang istri cacat, tidak lagi melahirkan, tentu dia akan memberitahu suaminya untuk silakan mencari perempuan agar mempunyai keturunan. Itu satu, Bu, ya. Tentang poligami dalam Alkitab, itu jelas ada kok. Tuhan bahkan akan memberikan poligami kepada Daud. Itu tertulis dalam kitab 2 Samuel 12:8. Ketika Daud akan berselingkuh dan berseba dan istri berseba, Tuhan memberitahu kepada Nabi Nathan, bukan binatang, Nabi Nathan. Sampaikan kepada Daud, aku akan menambah. Kalau dia merasa belum cukup, apa yang ditambah? Bukankah Tuhan berkata, aku telah memberikan harta Tuhanmu kepadamu. Aku telah memberikan istri-istri Tuhanmu kepadamu. Apalagi yang kurang? Kalau engkau merasa belum cukup, aku akan menambahnya. Itu artinya, Tuhan akan menambah istri Daud. Tuhan akan menambah gundik Daud. Yang penting Daud jangan memperistri Berseba, istri Uria, orang Het itu. Kenapa Allah melarang orang Het itu diperistri? Karena orang Het itu di mata Tuhan dia itu cemar, dia itu berdosa. Dan itu sangat jelas. Kalau Anda katakan bahwa monogami itu tidak punya masalah, bukankah di zaman Adam, monogami berbuat dosa. Seorang perempuan yang sendiri ini, yang merayu suaminya untuk memakan buah itu. Ini masih monogami. Tadi Pak Erwin mengatakan bahwa yang poligami itu bisa berbuat dosa. Adam saja dengan istrinya Hawa seorang diri melakukan perbuatan dosa atas rayuan istrinya. Artinya monogami ini juga bisa menyebabkan orang berbuat dosa. Jadi jelas kalau Anda mengatakan poligami itu banyak membuat masalah, monogami juga banyak yang bermasalah. Kalau kita mengambil kehidupan sekarang, bagaimana Giselle seorang Kristen, artis itu, berselingkuh. Suaminya juga berselingkuh. Karena dia monogami, dia paham tentang agama mereka. Jangan bawa nama orang supaya nanti kamu ditingkat ya. Saya rasa kamu sudah cukup. Halo. Saya rasa kamu sudah cup. Ya, oke, kalau begitu
Silakan buka 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 Tolong ayat Kak 8. Domba, tolong Kak Domba. Oke, ntar. Sambil mencari Pak ya, saya masih memberi Berapa, statement berapa? ya. 2 Samuel 2 Samuel ayat tadi kata. sambil mencari saya berstatement Pak ya. Yakub kalau tidak berpoligami, dia tidak akan mempunyai anak 12 orang. Bangsa Israel tidak akan berjumlah 12 orang. Di sini Yakub punya 2 istri. Istrinya ini sama-sama saudara kandung. Punya 2 budak. Budak ini juga punya anak. Seorang budak diakui anaknya oleh Tuhan. Sedangkan Ismail yang dikatakan budak. Saya rasa kamu sudah cukup. Tadi sudah sangat jelas dikatakan kenapa bisa ada poligami di dalam perjanjian lama. Kamu juga bahas tentang ini ya, tentang Yakub. Di situ bukan Langsung ditanggapi, Yakub. silakan. Langsung tanggapin aja. Jadi semua yang poligami itu tidak ada yang tentram. Bertengkar Ya. semua. Tunjukkan ketentramannya. Udah selesai aja. Ada Bro Erben di sini, coba jelaskan tentang Samuel itu yang ditanggapi oleh siapa Oke. tadi? Coba ditanggapi dulu Bro Ini, Erben ini. jadi biar jelas. Oke, silakan. Ini ya, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Di sini dikatakan istri-istrinya itu diberikan, tapi juga diberikan bangsa Israel juga diberikan kepada Daud. Jadi di sini bukan berbicara bahwa istri, karena dalam data sejarah Daud nggak pernah memperistri istri dari Saul. Jadi di sini kembali si Ruslan ini membaca itu seperti membaca saja nggak ngerti. Kalau dilihat di sini ayat ini tidak berbicara restu Tuhan tentang poligami, melainkan teguran terhadap Daud atas kesalahan dan dosanya dalam menghampiri Berseba serta pembunuhan berencana terhadap Uria yang adalah prajuritnya sendiri. Jadi harta, kekayaan, bahkan kerajaan Saul ada dalam kekuasaan Daud. Namun akan hal itu Daud tidak puas sebab ia mengambil istri seorang prajuritnya sendiri dengan cara yang licik. Inilah yang hendak ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, bukan berbicara legalitas poligami. Jadi kalau belajar Alkitab, harus melihat konteks. Ini seringkali, ini bukan hanya kali ini lagi, sejak aku mengikuti debat tentang poligami dengan Muslim, selalu dilihat ini. Kalian baca, ini tidak berbicara legalitas poligami ya, tapi ini berbicara bahwa Daud ditegur Tuhan karena dia melakukan dosa, kejahatan, dan kesalahan. Dan konteksnya di sini karena Daud mengambil Seba dengan cara licik, dengan pembunuhan berencana. Dan dampak dari perbuatannya itu ada anaknya meninggal. Bahkan kalau kita mau kembangkan lagi, Daud sendiri istrinya pun akhirnya ditiduri anak sendiri. 10 orang di atas suatu rumah. Kalau dia meniduri 1 orang wanita, diam-diam dengan licik, maka istrinya ditiduri dengan cara terbuka. Itu satu lagi mau aku sampaikan. Ini perlu untuk dimengerti ya. Perhatikan ini. Jadi Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa itu monogami. Setelah manusia diusir dari Taman Eden hidup dalam dosa, itu poligami. Yesus datang sebagai Adam yang terakhir yang sempurna mengembalikan monogami. Jadi perhatikan ya. Ini kalau orang mengerti ini akan mengerti sekali. Lihat. Ini Adam yang tak berdosa, Yesus yang tak berdosa, hukumnya sama, monogami. Ya, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, maka kualitas perkawinan itu poligami. Dan ini datang, saudara kita ini, tahun 600-an, poligami. Makanya saya katakan poligami ya levelnya sama dengan ini, tapi monogami levelnya dengan ini. Sekarang kalian mau pilih yang mana? Level yang sempurnakah atau level yang berdosa? Itu aja. Silakan Anda renungkan sendiri. Kalian mau poligami 100.000 terserah kalian. Itu hak kalian. Tetapi intinya di sini yang mau ditegas. Monogami itu di Taman Eden sebelum ada dosa. Yesus yang tak berdosa sebagai Adam yang terakhir mengembalikan ini. Tetapi kalau poligami ini produk berdosa yang diulangi oleh di sini. Oke. Selamat datang di kebenaran. Oke, lanjut. Shalom, Halo. Kasih dulu Ibu. Ya, gimana? Silakan Bu Adi. Supaya Silakan, Ibu Bu Adi. Sofiatul bisa Pak tanggapi. Silakan, Bu Dokter Dokter. dulu bicara supaya bisa ditanggapi Ibu Sofiatul. Bisa tolong bantu Ibu Sofiatul dari Sudah Kompas? Sudah tadi. Oke, silakan Bu Dokter Oke, Adi. thank you. Saya Silakan. sharing aja ya, karena nggak lama kok ini saya ada kerjaan. Jadi saya hanya sharing sebentar bahwa yang saya ketahui ya, yang saya baca, yang saya dengar,
bahwa yang namanya kita dalam ajaran Tuhan, ajaran Islam atau ajaran agama, itu dikenal perintah dan larangan Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu diantaranya adalah menikah, mau dia mono, mau dia poligami, mau monogami atau poligami, perintah Tuhan itu ada yang berjudul menikah. Nah, ada larangan Tuhan yang berjudul berzina, kontra dari menikah. Jadi berzina di sini identik dengan bersundal, berlacur, berburit ya. Nah, ini bersundal mau monogami, poligami, mau monoburit, poliburit, itu nggak dihitung dari situ ya. Yang adilannya itu adalah perintah dan larangan menikah atau dia berzina itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya, yang mengaku kafir itu, pembela iblis itu kan nggak ada tentang perintah dan larangan, nggak mengenal itu perintah dan larangan Tuhan, tidak mengenal akan dosa dan pahala. Karena kan yang mengaku kafir itu kan tidak mengakui, mengimani adanya dosa pahala, adanya yaumil hisab atau hari perhitungan di mana pahala dan dosa seseorang itu akan ditimbang di yaumil hisab nanti, di kehidupan akhirat nanti yang seperti itu. Makanya saya bilang, kok sampai ini ada cerita-cerita kita di sini ini tentang perintah dan larangan Tuhan untuk apa? Toh di sini kan nggak ada kita mengenal dosa pahala kan? Nggak ada kita mau nanti di akhirat gimana dosanya kita ditimbang berapa, pahalanya kita ditimbang berapa. Terus nanti hasil hitungannya apakah dosanya sebanding dengan pahala ataukah dosanya lebih besar dari pahala ataukah pahalanya lebih besar dari dosa. Ataukah hanya punya dosa semua? Dan seperti Nabi yang punya pahala semua ya, nggak ada dosa. Nah itu yang saya maksud di sini. Kok sampai sejauh ini ya, sampai perintah dan larangan Tuhan untuk apa? Bu, intinya apa Bu? Jangan diulang-ulang lagi Bu. Apa yang ingin Ibu makanya sampaikan saya bilang intinya? untuk Biar nanti apa? ditanggapi Ibu Sofiatul. Ya untuk apa? Untuk apa kita bercerita tentang perintah dan larangan Tuhan, perintah Tuhan untuk menikah, larangan Tuhan untuk berzina, untuk apa? Untuk apa itu kita bercerita di sini? Oke, poinnya udah ditangkap, langsung Jadi tanggapin. poligami itu untungnya apa toh Bu? Yang untung siapa, yang dirikan siapa? Saya kan itu loh. Oke, biar nanti ditanggapi oleh Ibu Sofiatul karena mereka kan sesama wanita bisa merasakan tentang soal poligami itu pahit atau enggak. Sama wanita. Iya, itu. Ya, Bukan sama wanita. kan Kalian tidak ada yang menyelesaikan. bisa menanganin orang yang merocos kayak knalpot bocor. Makanya kalian manggil gue. Kalau Roma Setiap pasti kali ada yang bisa. knalpot Andi. bocor, Sofiatul yang dipanggil. Roma sebetulnya bisa. Cuma sama teman-teman dilarang. Mbak tukang tambal, silakan tanggapin. Saya jawab satu. Di dalam Alkitab, ya saya sudah bikin satu video mengenai perkawinan yang kudus. Di dalam Alkitab, perkawinan itu bukan cuma satu titah, kamu beranak cucu berkembang biak, having sex, ya kemudian kamu punya banyak baby. Perkawinan itu melambangkan hubungan antara Allah dengan manusia. Makanya di dalam Alkitab kita disebut perkawinan anak domba. Kedatangan Yesus itu adalah perkawinan anak domba, dan Tuhan itu memberikan satu relasi yang sangat intim, sangat dekat, yang disebut suami istri. Makanya di dalam kitab Hosea Tuhan berkata begini kepada Israel, aku ini suamimu yang setia, ya. Kamu adalah Israel, istri yang setia. Berzinah dengan cara menyembah ilah-ilah atau berhala lain. Jadi menyembah ilah atau berhala itu disebut juga berzina, selingkuh, seleweng. Maka Tuhan mengatakan, aku ini Allah yang pencemburu. Api yang menghanguskan, Allah yang pencemburu. Perkawinan, kudusnya perkawinan, itu tidak ada di dalam Quran. Quran mengenal yang namanya akad atau transaksi jual beli. Ya, makanya tidak perlu mempelai wanitanya nggak perlu. Ya, cukup mempelai laki-laki dengan saksi, dengan ayah mempelai perempuan. Cukup jual beli, namanya akad ya. Lu jual, gua beli. Di dalam Alkitab tidaklah demikian. Ketika Tuhan berbicara mengenai the original of marriage, ya, asal muasal perkawinan,
Kejadian 2 ayat 24. Tuhan tidak mengatakan, Adam lo kasih makan sama Hawa, lo jual gue beli. Tetapi Tuhan yang mempertemukan mereka dalam satu perkawinan yang kudus. Kemudian Tuhan memberkati mereka. Itu adalah origin daripada perkawinan. Ini yang tidak dipahami oleh orang di luar Kristen, ya. Karena itu perkawinan adalah sesuatu yang kudus, yang di dalam Alkitab kita dikatakan Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Yohanes Pembaptis mengatakan yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Jadi gereja atau Israel adalah lambang daripada the bride, ya, yang diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Karunia rohani itu seperti orang dikasih, kalau cewek itu dikasih perhiasan, ada anting-antingnya, dikasih kalung, dikasih perhiasan emas, itu namanya karunia-karunia Roh Kudus. Jadi gereja itu diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus sebagai satu jaminan. Ini nanti kamu bakal gua kawinin. Roh Kudus dikatakan adalah jaminan keselamatan kita sampai mempelai itu datang kedua kalinya. Ini bahwa Allah adalah suami kita dan bahwa satu perkawinan yang kudus itu melambangkan hubungan antara Allah dengan jemaatnya itu konsisten. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu konsisten. Makanya Alkitab itu firman daripada Allah yang sejati, satu Allah, karena konsisten, pesan message-nya itu konsisten dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua, Rasul Paulus mengerti, tadi Yohanes Pembaptis ya mengatakan bahwa kita ini adalah mempelai wanita dan dia mengatakan Yesus itu mempelai laki-laki ya, dan dia itu adalah kalau di dalam perkawinan barat namanya best man, teman daripada mempelai pria. Ya, Yahya Pembaptis. Kemudian Allah mengatakan, aku iri kepada kamu karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu mempelai, yaitu Kristus. Ya, makanya nanti di kedatangan yang kedua, Yesus mengatakan perumpamaan seperti 10 wanita ya. 5 gadis bijaksana, 5 bodoh. Ya, itu perumpamaan menunggu mempelai laki-laki. Gak tahu kapan hari perkawinannya. Karena Bapa saja yang menentukan. Ya, makanya mengatakan, aku tidak tahu kapan hari yang ditentukan oleh Bapa aku datang kedua kalinya. Kamu siap-siap, sedia. Karena kedatangan Yesus yang kedua itu adalah perjamuan kawin anak domba. Di mana kita dipersatukan dengan Allah. Ya, di dalam keintiman yang sejati. Nah, simbol daripada perkawinan, itulah mengapa Tuhan menciptakan satu institusi yang namanya perkawinan. Maka di dalam perkawinan itu nggak ada akad jual beli, ya, nggak ada jual beli. Yang ada adalah janji di hadapan Allah, pemberkatan di hadapan Allah, dan itu merupakan satu covenant. Perjanjian ikatan perkawinan itu disahkan dengan darah yang namanya darah perawan. Ini sama seperti ketika Kristus membeli kita, mempelai wanitanya, diikat dengan satu perjanjian darah. Perjanjian darah ini, the blood covenant, yang kita sebut dengan perjanjian darah atau the blood di dalam Alkitab. Ini suatu perjanjian yang paling kuat, tidak bisa dibatalkan. Ya, bahkan hukum Taurat disahkan dengan yang namanya the blood covenant atau perjanjian darah. Ini mempunyai makna rohani, ya, dan ini tidak bisa Anda pahami kalau Anda selama Anda belum menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, Anda tidak mungkin tahu ya mengenai apa itu dosa, keselamatan, ya, kudusnya perkawinan, itu nggak mungkin tahu. Yang kedua, ya, dosa itu nggak menikah. Yang kedua, dosa itu bukan seperti bawang merah atau cabai yang perlu ditimbang berapa kilo. Anda itu untuk ya? apa amalkan perintah dosa Tuhan? Itu tidak perlu ditimbang kayak cabai atau bawang merah. Penghakiman di dalam Alkitab kita itu bukan seperti di dalam Islam. Nanti di akhir zaman aku takut akan penghakiman, aku ditimbang dosaku, pahalaku, nggak begitu. Alkitab mengatakan penghakiman Allah itu dijatuhkan Tuhan di taman di Eden. Ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menjatuhkan satu penghakiman bahwa kamu mati, kamu dan benih semua yang ada di dalammu. Ya, kemarin saya baru saja membuat satu video namanya The Seeds in Adam's Loin. Yaitu benih di dalam buah pinggangnya Adam. Apa artinya Tuhan memberikan kita yang namanya benih di dalam buah pinggangnya Adam. Itu jatuh ke dalam dosa tuh, seanak-anaknya. Ya, seperti Matius 18. Kita berhutang kepada Allah, nggak bisa bayar, dijual sekeluarganya, seanak-anaknya kepada iblis, kerajaan kegelapan. Hal ini tidak dipahami oleh tim. Ya, mereka pikir nanti kita bisa bikin kebaikan dengan amal ditimbang kayak cabai, kayak bawang merah. Nggak bisa. Karena di hadapan Tuhan, bersamaan dengan jatuhnya Adam di taman di Eden, ya, kita semua dibuang sama Tuhan, terputus hubungan kita dari pohon kehidupan itu, kita dibuang, terputus dari kehidupan abadi, kita mati, dosa masuk ke dalam dunia, dan maut menjalar kepada Adam dan keturunannya. Ya, sehingga di hadapan Tuhan kita tuh mati. Makanya Yesus berkata begini nih, aku turun dari surga, kata Yesus, supaya kamu mempunyai hidup. Aku turun dari surga, aku datang ke dalam dunia, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahannya. Karena di hadapan Tuhan, kita ini sudah mati.
Orang mati itu tidak bisa berbuat amal dan kebaikan. Rohmu tuh harus dilahirkan kembali. Makanya di dalam Yohanes 3 Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka sampai kamu ngesot, jidatmu hitam, sujud sehari 5 kali, tidak mungkin kamu masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Kecuali kamu telah ditebus oleh darah Yesus. Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak percaya, akulah dia, Allah yang nusul jadi manusia, kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi saya peringatkan kepada teman-teman muslim segera bertobat dari Injil palsu, ya. Injil palsu yang diserupakan, yang memberitakan Yesus yang lain yang adalah keponakan Musa dan Harun yang lahir di bawah pohon korma. Injil palsu ini kalian harus segera tinggalkan dan beralih kepada keselamatan, yaitu Injil yang asli. Yang Roma 1 ayat katakan, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena berita buruk tadi di Taman Eden, maka Tuhan memberikan kita berita baik, yaitu Injil. Injil itu artinya euangelion, kabar baik. Sebab kita sudah menerima surah Maryam 7:1. Kita ini berdosa dan ditetapkan masuk neraka kekal. Itu kabar buruk. Maka Tuhan memberikan kita kabar baik. Kabar baiknya hanya Anda bisa temukan di dalam Alkitab. Yang Anda temukan di dalam Quran. Cuman kabar buruk. Segera keluar dari kultus Islam ini. Anda masuk ke dalam kebenaran dan Anda akan diselamatkan. Kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan jika kamu percaya kepada Injil yang asli. Ya, cukup sampai situ saya rasa saya jawab tentang perkawinan. Sabar Bu, itu ada pertanyaan dari pembela kami penyuka poligami itu, buat apa menikah itu katanya. Itu pertanyaannya Bu, itu dari dokter itu. Buat nikah apa itu direstui oleh Tuhan. Kamu baca Kejadian 1 ayat 26-28. Karena manusia itu karnal, fana. Sehingga untuk melestarikan jenisnya, untuk procreation, diperlukan yang namanya nikah. Dan manusia untuk bisa memahami siapa Allah, itu dia memerlukan satu hubungan relasi. Makanya dalam Alkitab kita dikatakan, Tuhan itu seperti Bapa. Kadang-kadang dia berkata, aku seperti ibu. Dan dia berkata, aku seperti kekasihmu, aku seperti sahabatmu, aku suamimu. Syarat Jadi, masuk surga adalah memfitnah Yesus adalah Tuhan. Jadi nggak perlu meninggalkan perintah Tuhan. Apa namanya? Syarat masuk surga apa dia bilang? Syarat masuk surga cukup memfitnah Yesus. Cukup memfitnah Tuhan. Kita buka Yohanes 3. Gak perlu. Yohanes 3, apakah syarat masuk surga? Markus 16 ayat 16. Kita baca apakah syarat masuk surga. Kita buka Yohanes 3 mengenai reborn. Di dalam Alkitab itu ada yang namanya 2 kali kelahiran, 2 kali kematian. Yesus mengatakan kalau kamu cuma lahir 1 kali, kamu akan mati 2 kali. Ya, kamu akan mengalami yang namanya kematian kedua yang ada di kitab Wahyu, yaitu kamu dilempar ke dalam neraka lautan api selama-lamanya. Kematian kedua ini bicara kematian kekal terpisah, karena roh itu nggak bisa lenyap. Kematian kedua itu bicara kamu dipisahkan dari Allah selama-lamanya. Itu namanya kematian kedua, ya, karena terpisah dari Allah itu namanya mati, death, ya. Atau kamu memiliki kehidupan kekal, yaitu bersama Allah selama-lamanya. Kamu hanya punya 2 pilihan itu, karena kamu nggak bisa lenyap. Yesus mengatakan begini, stop, Marta, stop. Ayat kelima, Yesus berkata begini, mungkin dari ayat atasnya kali. Marta, mungkin ada yang bisa baca nih teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bentar Pak Eben. Yesus berkata, katanya, ini dalam bahasa aslinya dia berkata ini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Amin, amin. Kata yang diterjemahkan bahasa Indonesia sesungguhnya. Ini bahasa aslinya amin. Yesus itu kalau ngomong aminnya di depan, nggak seperti nabi-nabi lain, ya. Artinya sangat kuat. Kamu perhatikan. Pernyataan yang tidak bisa, statementnya tidak bisa dibatalkan. Yesus mengatakan apa? Amin, amin. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kamu sampai ngesot, kamu sampai nggak makan daging kurus puasa, ya. Kamu sampai jidatmu hitam sembayang, kamu sampai matamu sampai kering. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali rohmu, kamu tidak bakal masuk kerajaan Allah. Sekarang kita turun ke bawah. Nikodemus ini adalah salah satu ahli Taurat, ya, orang Farisi. Nikodemus berkata begini nih, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Jadi Nikodemus pikirannya adalah kelahiran biologis. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dia dilahirkan kembali? Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sekali lagi Yesus berkata, amin, amin. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Yesus berkata begini nih, manusia itu diciptakan Tuhan dari 2 materi. Yang pertama dari debu tanah, yang akhirnya menjadi sat atau daging. Yang kedua dari hembusan nafas Allah yang ditiupkan di dalam lubang hidung Adam. Artinya manusia itu adalah manusia rohani yang dihembusi oleh roh Allah dan ada di dalam bejana tanah liat. Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kamu lahir dari ibumu sekali jebrol,
itu kamu lahir dari daging. Tetapi di hadapan Tuhan, karena kamu itu dari spermanya Adam, dikatakan dari satu sperma semua manusia ini ada. Karena kamu itu dipersekutukan oleh Adam di dalam spermanya Adam. Kamu lahir dari hubungan mamakmu sama bapakmu. Maka kamu bersekutu di dalam nature dosa oleh karena Adam. Karena kamu itu biji di dalam buah pinggangnya Adam. Sit ya. Tapi Alkitab berkata begini, kamu harus lahirkan kembali dari benih ilahi, yaitu persekutuan dengan Kristus. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali rohmu dari benih ilahi, yaitu dalam persekutuan dengan Kristus, sampai modar, sampai metong, kamu tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, itu syaratnya. Kemudian turun lagi. Ayat ke-7. Janganlah heran aku berkata kepadamu, kata Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana dia atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Hal ini tidak dikenal oleh muslim. Kenapa? Karena nabimu saja ketika ditanya apa itu roh, nabimu berkata roh itu urusan Tuhan. Aku tidak diberitahu, kecuali pengetahuanku cuma sedikit katanya. Sekarang kita buka Markus 16 ayat 16. Apa syaratnya masuk surga? Markus 16 ayat 16. Halo, Yesus Paulus kan nggak kawin. Kalian bisa nikah, ini siapa yang ngajarin? Dia kagak. Yesus mengatakan demikian, Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Mungkin dari ayat 15. Saya kasih tahu Anda syarat yang masuk surga. Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil atau kabar baik kepada segala makhluk. Kenapa? Karena kita sudah dapat kabar buruk, yaitu Maryam 71. Tadi loh, bersamaan dengan Adam, semua manusia dosa masuk ke dalam dunia dan kita semua maut menjalar kepada kita seanak cucunya Adam. Kita harus mati. Satu-satunya yang mengalahkan dosa dan kematian hanya Yesus Kristus. Dia bangkit pada hari ketiga, mengalahkan dosa dan dia hidup. Ya. Sekarang ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya kepada Injil ini, ya, kepada berita salib ini, akan dan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi syaratnya Anda masuk surga, kalau Anda percaya kepada pengorbanan Injil. Kita buka 1 Korintus 15, apa itu Injil? Apa yang harus kita percaya? Tolong, ini siapa sih Marta ya? Marta tolong buka 1 Korintus 15, apa itu Injil atau kabar baik? Yesus mengatakan ya, siapa yang percaya kepada berita Injil atau berita keselamatan dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, metong selamanya di neraka. Apa itu Injil? Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Isa masih nenen. Itu bukan Injil. Di dalam Alkitab dikatakan begini Injil. Dan sekarang saudara-saudara, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu Injil? Ini Injil. Bukan kitab yang diberikan ketika Isa masih nenen. Mama, aku dikasih kitab dan aku dijadikan nabi. Itu bukan Injil. Ya, Injil ini apa yang telah kuterima? Ya, dengan para rasul. Bahwa Kristus Yesus, dia telah mati karena dosa-dosa kita. Dosamu dan dosa saya. Sesuai dengan kitab suci. Yang dimaksud adalah kitab Tanak atau perjanjian lama. Bahwa Yesus telah dikuburkan. Dan Yesus telah dibangkitkan pada hari ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jikalau kamu percaya kepada berita ini, kamu akan diselamatkan. Sekarang kita buka Roma 10 ayat 9-12. Bagaimana caranya kamu diselamatkan? Syaratnya masuk surga. Roma 10 ayat 9-12. Jadi Quran ini membalikkan berita keselamatan atau Injil. Kamu boleh percaya Yesus lahir dari perawan. Kamu boleh percaya dia kalimatullah dan rohullah. Yang tidak boleh dipercaya adalah berita Injil. Kamu tidak boleh percaya dia Tuhan. Kamu tidak boleh dia mati bagi dosa-dosamu. Dan kamu tidak boleh percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang bagaimana caranya kita diselamatkan oleh berita Injil ini? Kitab suci berkata nih, naik lagi ayat 9. Inilah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi syarat yang masuk surga adalah kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hatimu.
Kamu mengaku dengan mulutmu, dia mati bagi dosamu dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka rohmu akan lahir kembali dan kamu akan penuh dengan Roh Kudus. You are born again in the Holy Spirit, my friend. Itu yang saya alami 14 Februari. Ya, born again in the Holy Spirit. Itu air mata tidak bisa berhenti mengalir, walaupun saya tidak sedih pada waktu itu. Tapi air mata dari mata saya itu nerocos terus tidak bisa berhenti mengalir. Because I'm born again in the Holy Spirit. Dan itulah pengalaman rohani yang harus kamu alami. Tanpa kelahiran baru di roh. Dan tanpa pengakuan kamu akan ketuhanan atau the Lordship of Jesus Christ, you will never enter the kingdom of God. Jadi agama tidak menyelamatkan kamu, my friend. Ya, dosa bukanlah bawang merah, apalagi cabai yang perlu ditimbang. Dosa itu adalah pemberontakan kejam di hadapan Allah. Dibuang kamu, ya, jauh-jauh dari hadapan Allah, putus hubungan, cerai. Ya, dikatakan di kitab Kejadian, manusia itu diusir ketika Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Allah itu mengusir, kata dipakai di sini, Allah menceraikan manusia itu. Seperti seorang suami menceraikan istrinya. Makanya Yesus datang kembali menebus kita supaya kita diambil, dibeli lagi untuk menjadi mempelai wanitanya. Itulah yang namanya rahasia perkawinan. Maka Rasul Paulus mengatakan begini, aku mau kamu mengetahui satu rahasia, yaitu misteri kudusnya perkawinan. Bahwa hubungan suami istri itu melambangkan hubungan kita dengan Kristus. Itu yang lu kagak ngerti. Karena lu ngertinya kawin kontrak mutaah. Boleh kawin 3 hari dikasih segenggam korma. Itu ndak ada, my friend. Itu. Ya, karena Allah itu ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia mengusir, dia membuang Adam. Itu bukan cuma diusir. Kata yang dipakai di situ adalah diceraikan sama Tuhan. Manusia yang tadinya hubungannya intim sama Tuhan diceraikan. Karena itu Yesus datang menebus kita menjadi mempelai laki-laki bagi kita. Supaya kita disatukan kembali di dalam kondisi kita yang semula. Yaitu intim dengan Allah. Kamu bisa lagi dengar suara Allah. Kamu bisa lagi kontak dengan Allah. Ketika kamu berdoa, Tuhan dengar kamu. Ya, itu kudusnya perkawinan. Bukan poligami. Ya. Silakan yang lain. Mungkin tanggapan dari teman-teman muslim dulu. Silakan dari siapa? Tadi Bro Erben, tadi sempat dikatakan bahwa Ibu Dokter mengatakan bahwa kita itu memfitnahnya, kita memutarbalikkan data-data tentang Yesus. Nah, padahal kan kita tahu siapa Isa, siapa Yesus. Mungkin Bro Erben bisa jelaskan. Silakan Bro Erben. Maksud aku kan yang disampaikan Ibu Sophie tadi kan sudah cukup panjang dan jelas. Artinya kalau ada dari teman muslim untuk mendalami apa yang disampaikan. Boleh saya tanggapi nih? Ini sudah dijelaskan belum? Waktu di kitab Kejadian ketika Adam diusir itu artinya diceraikan sama Tuhan? Halo, boleh saya belum. Tapi nanti dari penanggapan teman-teman muslim dulu. Ya, kalau dengan karena mereka Ibu tidak tahu apa itu Erben, artinya boleh saya perkawinan, ya. Mereka pikir perkawinan itu kontrak jual beli nikah. Nikah itu artinya hubungan seksual. Kontrak jual beli hubungan intim. Itu bukanlah konsep perkawinan di dalam Alkitab kita. Oke. Silakan siapa? Ibu Dokter. Boleh Ibu saya Dokter. tanggapi? Sebentar Pak, karena tadi Ibu Dokter, ada mau ditanggapi dari yang disampaikan Ibu Sophie tadi? Iya, istilahnya kalau memang Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak pinak dan solusinya maka kita harus menikah, manusianya harus menikah. Maka kalau beranak pinak menjadi tujuan, bersundal pun bala banyak yang menjadikan itu pilihan untuk beranak pinak. Aduh, pikiran pendek Ibu ini. Jadi Lanjut. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan dokter tersesat soalnya untuk menikah, ya? Gini Karena Bu. kan kalau tujuannya untuk beranak pinak, ya. Bentar. Mengatakan beranak pinak tujuan Anda menikah. Iya. Tadi saya sudah mengatakan loh. Bukan. Sendal pun juga beranak pinak. Perkawinan kudus itu tujuannya untuk kita bisa tahu siapa Tuhan. Tuhan memberikan kita relasi suami istri karena kudusnya perkawinan itu hubungan suami istri itu melambangkan hubungan kita dengan Kristus. Kan aku ngomong gitu ya? Iya, betul. Nah, iki nek sebentar, ini nek kelasnya dokter, tidak mudeng apa yang saya omongkan. Lah iki terus piye coba tak takoni. Dokter Jalan Rio nomor 11 Bu yang sudah pindah. Ibu Sophie, mungkin dokter sebentar, ini tidak paham arti menikah. Bukan. Bu. Benar, Tunda, karena yang Bu, kita bicara sebentar. Yesus mengatakan begini, sebab aku berbicara mengenai hal rohani dan kamu tidak paham. Sebab manusia rohani memikirkan hal-hal yang rohani, tetapi manusia jasmani memikirkan
yang jasmani. Betul ya, Yesus ngomong gitu ya. Makanya orang sak pinter-pinternya orang, teman-teman. Bu profesor itu loh, ya sekelas Menakem Ali. Ketika kita berbicara hal-hal yang ini, nggak ngerti kenapa. Lah rohnya mati yuk, belum dilahirkan lagi yuk. Bagaimana mungkin orang yang rohnya mati, kita bisa berbicara orang mati? Mudeng nggak kira-kira dia? Ya, Kita berbicara sama mayat. Bentar, kita berbicara sama mayat. Kita berbicara sama mayat. Itu kira-kira mudeng nggak dia soal rohani? Yang hidup aja gak mudeng, lulusan Iya. jebolan Apalagi jebolan jalan sekelas Rio, Munir. Loh, 16. ini sekelas dokter aja nggak mudeng. Apalagi sekelas Munir, sekelas Uni knalpot racing. Bisanya nerocos. Tak mudeng. Sebab apa? Mereka tidak memahami hal yang rohani. Sebab mereka bukan manusia rohani. Untuk kamu bisa berbicara hal-hal yang rohani. Dan kamu bisa memahami hal-hal yang rohani. Kamu harus Oke. dilahirkan kembali dari roh. Sebentar dulu ya. Gini Bu dokter. Kalau Ibu dokter ingin membangun dialog, apa yang Ibu dokter pahami tentang kekristenan itu sudah salah. Jadi Ibu harus bangun Yang saya tahu argumen. tentang Kristen, Sebentar. Yang saya tahu tentang Kristen, Sebentar Bu, saya lagi ngomong. Ya, jadi gini, kalau Ibu mau dialog dengan Ibu Sophie, bangun argumen dari apa yang sudah disampaikan Ibu Sophie, supaya pelurunya itu jelas mau kemana gitu. Tapi kalau Ibu bangun argumen, itu sudah dijelaskan Ibu Sophie, itu menurut saya bukan dialog, itu namanya berpolemik. Apalagi Ibu sebagai seorang dokter, menurut saya Ibu harusnya lebih bijak dari semua orang, ya. Silakan Bu, jadi bangun argumen untuk mendalami apa yang disampaikan Ibu Sophie. Kalau Ibu tidak setuju, kasih alasannya, kasih datanya. Oke Bu, silakan saya buka. saya nggak pernah bukan argumen, karena argumen itu adalah persepsi, ya, persangkaan, dugaan. Kalau saya hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, jadi apapun yang bersifat ilmu pengetahuan, itulah yang Ilmu saya pengetahuan ajukan. apa? Bu dokter, orang sperma keluar dari tulang belakang Bahwa sama tulang menikah dada. itu, Saya tanya Bu dokter, diamalkan karena Tuhan Bu dokter, perintahkan. kamu punya sperma nggak keluar dari tulang dadamu? Menikah. Bu dokter, lu punya sperma keluar dari tulang dadamu nggak? Saya tanya. Kamu kan dokter. Kamu punya sperma keluar dari tulang dadamu seperti kata Quranmu nggak? Ya terserah Tuhan, Bu. Mau seperti apa? Suka-suka Tuhan. Kan saya sudah bilang, teman-teman. Tuhan kan Tuhan. Sekalipun gelarnya dokter, dia percaya sperma keluar dari tulang sulbi, tulang belakang laki-laki, dan tulang dada perempuan. Organ reproduksi, ya, organ reproduksi. Organ Lah ini reproduksi lulusan dibentuk dokter dari Indonesia. ruang antara tulang dada dan tulang sulbi, itu kan sudah ketetapan dari Tuhan. Jadi mau bagaimanakan lagi? Ketetapan dari Hong Kong. Tulang dadamu keluar sperma. Servikal 12 sampai ke tulang sulbi. Nggak usah ngomong servikal. Selama kamu itu muslim, selama itu kamu produksi itu diproduksi. Adil-adilani, selama kamu itu kadun. Percuma kamu sekolah dokter pinter-pinter kalau percaya bahwa kamu punya sperma keluar dari tulang dada. Bu Adil, kamu percuma sekolah dokter. Dokter, percuma pernyataan dari Tuhan dari Hong Kong. Kamu sekolah pinter-pinter jual duit itu percuma, Bu. Percuma selama kamu masih percaya kamu punya sperma keluar dari tulang dadamu. Gak usah ngomong sama saya. Kalau Anda tidak diperintahkan. Gak usah ngomong sama saya selama kamu mengaku seorang dokter dan kamu percaya sperma keluar dari tulang dadamu, itu gak usah ngomong sama saya. Kelasmu masih jauh di bawah saya. Antara tulang sulbi dan tulang punggung. Silakan yang lain yang menangani. Tolong saya dulu. Silakan yang lain menangani orang seorang dokter yang percaya dia punya sperma keluar dari tulang dadanya. Tolong ditangani dulu ini. Oke, biar saya tangani dulu Bu Sophie ya. Makin aja Bu Sophie. Oke, silakan Ibu dokter. Apa yang Ibu dokter mau tanya tentang Kristen Bu? Khususnya poligami Bu ya. Oke, tentang poligami Bu mau disampaikan? Poligami itu kan ada dua cara, mau dengan cara bersundal, berzina, atau dengan cara menikah. Jadi kalau umat Islam, para Muslim, berpoligami ataupun bermonogami, itu ditempuh hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara menikah. Sedangkan yang bukan Muslim alias kafir, milih untuk berpoligami ataupun bermonogami ataupun bermonoburit ataupun berpoliburit itu dengan jalur berzina. Itu bedanya. Di puncak berzina semua, Bu. Ibu kan Syiah. Bu dokter, ibu kan Syiah. Berarti kan ibu suka sekali dengan kawin kontrak. Saya tanya, kok ada kawin iki ya kontrak 3 hari iki lho? Itu jenenge kawin kontrak, itu jalan-jalan tour travel, enggak. Itu namanya tour and travel apa kawin?
kawin, Bu. Anda kan seorang Syiah. Coba Anda jelaskan sama kami ini berikan pencerahan, kok bisa kawin kontrak 3 hari? Itu tour and travel apa kawin itu? Mana dia, ibu dokternya? Masih ada kah? Hilang. Lari. Sedih ibu dokternya.